Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduka ya musarrifal qulub ala mazidi ni'matika. Wa ashkuruka ala ihsanika. Alladhi masdaruhu mujarradu fadlika. Fasubhanallah man ta'ala sifatuhu anis syabihi wal mithal. وتنزهت أفعاله عن النقص والإعلال وأصلي وأسلم على من صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة ومزق بسالم حزمه شمل الضلالة وعلى آله الذين اهتدوا بهديه والأصحاب الذين محدوا بلفيف جمعهم طريق الصواب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa bifadlillah wa biiznillah ala ni'matillah. Kita bersyukur pada Allah atas izinnya bisa hadir di majelis ini dalam rangka mengangkat kebodohan pada diri kita, terutama dalam pembelajaran bahasa Arab, bahasa Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka seyogyanya sebagai seorang mukmin untuk bisa memperhatikan kembali agama kita, bahasa agama kita, mempermudah kita mempelajari syariat dengan mempelajari bahasanya, yaitu al-lughah al-arabiyyah. Dan alhamdulillah fil usbu'is tsalits, di pekan yang ketiga di bulan ini, yaitu di bulan Syawal atau lebih tepatnya di bulan April, kita akan memasuki pembelajaran Darsun al-An fi kitab tasrif ma yata'allaq bi ilmi sarf. Kita akan mempelajari buku yang berjudul Kitab Tasrif, di mana buku ini mempelajari berkaitan dengan ilmu saraf, ilmu yang mengajarkan kepada kita berkaitan dengan kata kerja dalam bahasa Arab. Dan ummahati fillah rahimakumullah, sedikit memurajaah bahwasanya semua bab di dalam ilmu saraf di buku tasrif ini ya, karena kita harus katakan bahwa ada susunan tasrif pada kitab yang berbeda, tentunya susunannya juga berbeda. Ya. Nah, kita mengacu kepada sistem pembelajaran atau metodologi pembelajaran di kitab tasrif ini. Ya, yang jumlah babnya ada 22 bab, dan dari 22 bab itu terpecah, bab-bab itu terpecah ya menjadi 4 bagian. Bagian pertama ya ada 6 bab yang kita akan pelajari.
bagian yang pertama. Kita fokus yang pertama dulu aja, di mana total babnya ada 22 bab yang harus kita pelajari. Nah, bagian pertama jumlahnya ada 6 bab. Ya. Wa fihi sittatu abwab. Ada 6 bab. Dan sedikit juga murajaah mengingatkan kembali ilmu sharaf ini mentitik beratkan kata kerja. Bukan berarti semua pembelajaran di buku sharaf itu semuanya kata kerja, tidak, Ummahat. Ya, ada juga yang bukan kata kerja, yaitu isim. Ya, bahwa kosakata di dalam bahasa Arab terdiri dari 3 jenis. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Nah, isim itu banyak dipelajari di ilmu nahwu. Ya. Seperti apa isim? Kata benda, nama orang, profesi, makhluk hidup yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya. Lalu yang kedua fiil, ya itu pembagian itu ada di pelajaran nahwu ya, muyassar. Ya. Ini murajaahnya demikian. Ya, fiil, ya kata kerja. Ya. Di mana kata kerja tersebut terbagi menjadi banyak bagian. Nah, total bagiannya ada berapa? 22 bagian. Ya, 22 bagian. Ya. 22 bab, afwan, 22. 4 bagian, 22 bab. Satu bagian ada 6 bab. Ya. Nah, itu macam-macam kata kerja beserta kata benda atau isim yang pondasinya diambil dari kata kerja. Contoh seperti masjidun. Apa artinya masjidun, Ummahat? Tempat Yang umat sholat. ketahui. Tempat sholat. Yang betul bukan tempat sholat. Masjidun diambil dari sajadayas judu. Sujud. Tempat apa jadinya? Tempat bersujud. Tempat bersujud. Sahih. Ya. Nah, ini diambil dari mana masjid itu? Kata kerja. Jadi ada kata benda yang diambil dari kata kerja. Apa semua kata benda diambil dari kata kerja? Tidak. Ada yang memang tidak ada pondasinya dari kata kerja. Tapi ada juga yang diambil dari kata kerja seperti masjidun, musola, tempat untuk sholat, ya, ya, makbaroh, tempat kuburan, dari kata kubur, kuburan disebut dengan pemakaman kalau dalam bahasa Indonesia, ya, makam, ya, tempat apa, tempat kuburan, makbaroh namanya, dan lain sebagainya, ya. Sampai di sini fahim tunna umahat. Insya Allah. Paham. Insyaallah fahimna. Tayyib. Nuasil. Jika demikian kita mulai Ummahat. Ya. Murajaah di halaman 42 Al-Babul Awal pada Kitabut Tasrif. Kitab yang berwarna hijau yang berkaitan dengan ilmu sharaf. Ya, memurajaah sedikit Al-Babul Awal. Bab pertama. Baru bab pertama, ya. Maka urutan membacanya, materi kita nih urutan membacanya Al-Babul Awal, bab pertama. Lalu dibaca pada baris keduanya disebut dengan Tasriful Usul. Perubahan dasar. Perubahan dasar. Total perubahan dasar ada 12.
kosakata. Mohon diingat baik-baik pondasinya nih. Kalau kita menganalogikan seperti rumah ada tiangnya. Tiangnya ini ada 12. Ya, tiangnya macam-macam ya. Maka total ada 12. Diawali dengan yang kita baca dan ke kiri. Ya, yaitu kata fa'al. Ya. Dan banyak sekali ya di pesantren-pesantren membacanya dengan irama ya. Tapi bebas ya untuk ummahat. Karena ummahat kan bukan di pesantren nih. Kita belajar kalau pelajaran yang ya. Jadi ada kata yaf'ilu, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'il, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Totalnya ada berapa ummahat? Ada 12. Nah, ini disebut dengan tasrif apa? tasriful usul. Tasriful usul. Judulnya namanya tasriful usul. Nah, kita sudah berikan contoh tasriful usul, contoh fa'ala yaf'ilu fa'lan. Sampai akhir ada 12. Nah, minimal kita sudah tahu nih fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun sampai akhir. Maka setelah itu kita petakan, kita jelaskan fa'ala itu apa. Nah, definisi fa'ala itu pada judul yang kedua di bagian bawahnya. Ya, apa tulisannya itu, Umar? Tasrif apa itu tulisannya? Tasriful fi'li Ma'rufi. Tasriful fi'lil madil ma'rufi. Nah, itu adalah penjelasan dari kata fa'ala. Ya. Maka untuk menyingkat, untuk memudahkan ummahat ya mempelajari tasrif fi'il madhi, lalu ada judul-judul lain ya di bawahnya, itu kita berikan istilah namanya tasriful lugawi. Nah, di sini ya di papan tulis tasriful lugawi. Artinya adalah penjelasan dari kata fa'ala ini. Fa'ala ini kan tasrif usul. Jenis-jenisnya fa'ala ada di dalam tasrif lugawi. Judulnya ya atau definisi dari yang namanya fa'ala ada pada judul yang kedua namanya tasrif fi'il madhi ma'ruf. Apa artinya tasrif? Perubahan. Fi'il kata kerja. Al-madhi lampau, past tense. Ma'ruf artinya diketahui subjeknya. Ya, bahasa kitanya apa? Kata kerja aktif. Ya. Ada kata kerja aktif namanya membeli. Ada kata kerja pasif namanya dibeli. Memukul menjadi apa? Pasifnya? Dipukul. Dipukul. Memakan menjadi Dimakan. dimakan. Nah, cara memakan kata kerja aktif dengan dimakan kata kerja pasif, kosakatanya beda mahat harokatnya. Nah, yang kita bahas di sini, tasrif fi'il madhi ma'ruf adalah kata kerja lampau yang aktif. Bahasanya me-nya dan an-nya di belakang. Atau me saja membeli, memakan, ya, memukul, ya, meminum, ya. Bukan yang diminum, dimakan, dipukul, bukan. Ya.
Nah, jenis-jenis fa'ala itu sesuai dengan urutan domir munfasil. Ya, sesuai dengan urutan domirun munfasilun. Ya. Apa contohnya? Huwa, huma. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antum Ya. ma antum. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sampai akhir. Ada berapa tuh totalnya? Ada 14. 14. Ya, ada 14. Di sini Ana jelaskan kembali Umahat bahwa kata kerja lampau yang aktif ini yaitu fa'ala ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama jumlah bilangannya. Makanya kan fa'ala untuk satu orang. Fa'ala untuk dua orang. Fa'alu lebih dari dua orang. Nah, ya ditinjau dari kok bisa ada beda-beda karena sebabnya. Nah, bahasa orang kita ya begitu ya. Ditinjau karena dua hal. Karena disebabkan perbedaan jumlah sehingga dipisah. Kosakatanya terpisah. Perbedaan jumlah. Yang kedua, perbedaan gendernya, jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan beda. Ya, contoh huwa dia laki-laki, maka kata kerjanya menggunakan fa'ala. Huma fa'ala. Hum fa'alu. Mereka para laki-laki fa'alu melakukan. Fa'ala itu artinya melakukan ya Umar. Ya, melakukan. Ini menjadi rumus kunci atau kata kuncinya nih dalam mempelajari ilmu sharaf. Yang diambil adalah kata kerja fa'ala yang artinya melakukan. Fa'alat hiya, dia perempuan, satu orang. Fa'alata, dia perempuan, dua orang. Fa'alna, mereka para perempuan. Fa'alta, kamu laki-laki. Fa'altuma, kalian dua orang. Fa'altum, lebih dari dua orang. Laki-laki ya. Fa'alti, kamu perempuan. Fa'altuma, kamu dua orang perempuan. Fa'altunna, kalian para perempuan. Fa'altu, saya. Ya, mau laki mau perempuan tetap saya fa'altu. Fa'alna, kami. Jumlahnya banyak. Ya. Nah, itu diambil dari urutan domir munfasil. Ya. Fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, fa'ala menjadi sebuah wazan. Wazan itu timbangan atau patokan umahat. Ketika umahat mendapati ada yang namanya kata kerja lain. Contohnya kata kerja lainnya misalkan gosala. Apa arti gosala umahat? Mencuci. Mencuci. Maka wazannya adalah patokannya adalah fa'ala. Ya, harokatnya sama. Jadi yang dilihat tuh harokat. Ya, zahaba berarti wazannya fa'ala. Misalkan ada kata namanya borobu. Borobu. Berarti dia ambilnya dari mana itu? Wazan apa itu? Di tasrif fi'il madhi Hmm. ma'ruf. Palu. Fa'alu. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Sahlun jiddan. Insya Allah. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Umar.
ما في سؤال؟ ما في ما سؤال. في سؤال. طيب, ya. Kita tasrifkan gosala pada tasrif lugawi, yaitu fa'ala fa'ala fa'alu. Maka bacanya seperti apa, Ummahat? Silakan ditasrifkan wahid, itsnan, tsalatsa. Fa'ala fa'ala fa'alu. Salah. Fa'alata fa'alana. Kata kerjanya gosala. Oh, gak Oh, salah. astagfirullah. Ya. Gosala, gosala, Hmm. gosalu. Gosala, gosalata, gosana. Gosalta, gosaltuma, gosaltum. Gosalti, gosaltuna, gosaltunna. Gosaltu, gosalna. Yang gosal, nah, terakhir panjang ya, karena nahnu. Gosal, nah. Sahih, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Kalau kita ingin membuat kalimat, aku telah mencuci, apa bahasa Arab? Gosaltu. Gosal tuh. Gosal tu. Domir ana, yaitu faal tu, jadi gosal tu. Iya, sahih. Ya. Jadi kita bisa membuat kalimat dari kata kerja. Ya, mengetahui dari segi jumlah bilangannya dan harus memahami dari gendernya, laki-laki atau perempuan. Dan ini dijumpai di dalam ilmu Indonesia. Hanya ada di dalam bahasa Arab, kalau tidak salah bahasa Sambin Nuh ya, keturunan mereka, seperti bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, ya, bahasa Aram, ya, dan bahasa dari keturunan, ya, Sam bin Nuh alaihi salam, ya. Nah, kembali lagi di sini fi'il madi ma'ruf. Nah, ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita masuk ke tasrif fi'il mudhari ma'ruf. Ya. Maafi soal? Maafi soal. Thayyib. Selanjutnya Ummahat, kita masuk kepada tasrif fi'il mudhari ma'ruf. Ya. Itu pada urutan kedua tasrif usul. Urutan kedua tasrif usul apa itu? Bacanya. Yaf'ilu. 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 Kalau ditanya yaf'ilu itu apa? Tasrif fi'il mudhari'. Perubahan kata kerja present atau sedang terjadi. Ya, yang aktif. Kalau tadi kan kita baca, kalau diartikan artinya telah semua itu. Kalau fi'il madhi artinya telah. Telah mencuci, telah memakan, telah. Nah, sekarang sedang. Fi'il mudhari itu sedang terjadi. Memakan berarti sedang memakan. Menulis sedang menulis. Memukul sedang memukul. Nah, kalau kita ingin buat kalimat sedang terjadi, pakainya apa? Tasrif fi'il mudhari ma'ruf. Ya. Yang berubah bukan hanya di belakang. Kalau fi'il madhi, kalau umat telusuri ya, itu yang berubah adalah ya akhir dari kata tersebut. Dari kata tersebut. Tapi kalau fi'il mudhari yang berubah itu depan belakang. Ya, lihat aja fi'il madhi kan fa'ala, tetap fa'a itu sebenarnya ada terus tuh. Ya, fa'a itu ada terus. Hanya saja belakangnya berubah. Lam ke belakang itu udah berubah. Harokat-harokatnya ada tambahan-tambahan hurufnya. Tapi kalau tasrif fi'il mudhari yang berubah depan belakang. Yang belakang yang depan ya, yang depan itu yang berubah adalah huruf ya, huruf ta dan huruf
hamzah dan huruf nun. Ya, yang berubahnya itu yaf'ilu atau taf'ilu atau af'ilu atau naf'ilu. Yang berubah kalau Ummahat lihat. Nah, yang belakang itu berubah semua. Ya, dengan tasrif yang biasa anak pondok baca. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna. Af'ilu naf'ilu. Ya. Kalau ditanya apa artinya ini semua? Ya, artinya yang berbeda itu dari gendernya, jenis kelaminnya, dan dari jumlah bilangannya. Tapi pondasinya sama, yaf'ilu dari kata fa'ala yaf'ilu, artinya sama, melakukan, Cuman yang satu dia laki-laki sedang melakukan bahasa Arabnya, dia perempuan sedang melakukan apa bahasa Arab, mereka para perempuan, mereka para lelaki, ya. Domirnya berbeda. Ya. Thayyib, fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Fahim. Fahimna insyaallah. Thayyib, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba rubah Ummahat ya. Tadi kita belajar kata gosala. Fi'il mudhari'nya apa itu? Fa'ala yaf'ilu. Berarti gosala Yagsilu. yagsilu. Harokat ini mempengaruhi yagsilu. Nah, sekarang kita tasrifkan nih. Ya, seperti yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Silakan Ummahat tasrifkan yagsilu. Wahid, itsnan, tsalatsa. Yagsilu. Yagsilani. Yagsiluna. Yagsilu. Yagsilani. Yagsiluna. Agsilu. Agsilani. Agsiluna. Agsilina. Agsilani. Agsilna. Agsilu. Nagsilu. Naam. Ya, sahih. Ada ketimpangan tadi ya yang tadi dibaca oleh Ummahat. Mungkin kita satu-satu boleh Ummahat? Muwafiq insyaallah. Afan Ustadz mau tanya dong. Naam, silakan. Kan ini kan karena wajan yang dari yaf'ilu ya, kan depannya ya. Nah pas yang di masuk ke ya kan huwa huma hum ya jadi jadi ada huruf jadi berubah jadi huruf ta gitu. Kenapa gitu Ustaz? Kenapa? Kalau ditanya kenapa begitu? Iya. Nama jadi berubah aja. Kan wajannya kan awalnya depannya huruf ya, jadi berubah jadi huruf ta. Nah, kalau ditanya kenapa begitu? Karena dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang berubah depan dan belakang. Tadi telah dijelaskan. Depannya ada perubahan menggunakan kata ya. Ada yang berubah dengan kata huruf ta. Ada yang berubah dengan huruf a. Ada yang berubah dengan huruf na. Jadi perubahannya ada 4 yang depan. Ya. Bisa yaf'ilu, bisa taf'ilu, bisa af'ilu, bisa naf'ilu. Nah, kalau ditanya kenapa taf'ilu, hiya itu kenapa taf'ilu? Karena sesuai dengan urutan domirnya huwa huma hum hiya. Di situ huwa huma hum hiya taf'ilu ada pada kata yang keempat. Ya, berarti menggunakan hiya. Ya. Itu huruf depannya berubah. Nah, ya gampang. Nah, kalau fi'il mudhari yang depan ada perubahan, yang belakang juga ada perubahan. Perubahannya harus diingat-ingat, jangan sampai lupa. Ya. Ada kata taf'ilu, taf'ili, yaf'ilna.
Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Ya, seperti itu. Fahimtuna insyaallah. Fahim, insyaallah, Ustaz. Syukran. Naam, afwan. Kita mulai ya, ummahat. Ah, eh, mungkin saya tunjuk tidak semuanya ya, tidak semuanya ya. Untuk mentasrifkan secara garis besar saja ya. Atau mau bersama-sama ummahat? Silakan. Mau sendiri atau bersama-sama? Sepakati dulu. Sama-sama nggak apa-apa, Ustaz. Pelan-pelan aja. Oh iya, pelan-pelan ya, Ibu Dede pelan-pelan biasa ya. Dibacanya pelan-pelan. Nah, sekarang kita coba nih. Ya. Doroba. Fiil mudhari'nya apa doroba? Yadribu. Yadribu. 1000. Doroba yadribu. Sekarang tasrifkan yadribu. Seperti yaf'ilu yaf'ilani. Yadribu yadribani. Nah, pelan-pelan ya. Wahid isnan salasa. Yadribu. Yadribani. Yadribuna. Yadribu. Tadribani. Adribani. Yadribna. Tadribu. Adribani. Ribani. Adribuna. Ribuna. Adribina. Ribani. Ribani. Ribana. Adribna. Ribna. Adribu. Nadribu. Masya Allah. Adribu, nadribu. Ya. Pelan-pelan aja, Mbak. Tinggal tempel-tempel. Ya. Ya. Masya Allah. Sahih ya. Nah, ini kita bisa tahu nih. Umpama ummahat ingin buat kalimat ya. Saya sedang memukul. Apa ya bahasa Arabnya? Apa ya bahasa Arabnya? Adribu. Adribu. Dari af'ilu. Ya. Kami sedang mencuci. Apa bahasa Arabnya? Gosal. Nagsilu. Kami ya. Nagsilu. Salah yagsilu. Berarti nagsilu. Iya. Ya Allah. Mudah ummahat. Ya. Insyaallah sahlun jiddan. Fahimtuna ummahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Hal min su'alin. Ada yang ingin ditanyakan ummahat. Yang anta awalannya jadi ta ya, Ustaz? Iya, betul. Anta, Anta, taf'il. kalau nggak salah kayak ini kan ya Ustaz tadi apa? Yang awalan ya itu untuk laki-laki, yang awalan ta untuk perempuan. Iya, betul. Nah, kalau dalam Arab itu dalam Al-Quran bukannya laki-laki apa? Kalau umum itu kan mengacunya ke laki-laki ya Ustaz. Iya. Kok ini Al-Quran ya. ikutnya ke perempuan? Ya, Yang anta. konteksnya yang mana? Diulangi. Yang tafsilu. Yang anta. Tagsilu. Itu untuk anta kan? Untuk anta. Dia tapi pakai awalan yang mengacu ke perempuan pakai ta. Maksudnya jadi kayak rancu. Soalnya inget tuh kalau kata itu umum misalnya tidak apa ya misalkan kalau tidak dikhususkan kan berarti mengacunya ke laki-laki biasanya prinsipnya kan begitu ya kalau bahasa Arab. Nah, anta ini kan berarti masih umum ya, baik bisa laki-laki bisa perempuan. Yang mana? Yang taf'ilu ya. Kalau yang taf'ilu berarti udah ke laki-laki ya antanya.
Ke sini Belum anti tentu. ya. Tapi maksudnya awalannya kok pakai ta gitu. Oh, Ta itu awalannya kan kenapa untuk pakai ta? perempuan. Mm-mm. Iya, 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 iya. Itu berlaku pada fiil madhi saja. Ya, Ibu Esa, fa'alti, ya ada taknya ya di akhir. Kalau di dalam bahasa Arab yang fiil mudhari tidak terikat kalau tak perempuan atau tak itu untuk laki-laki. Ya untuk perempuan atau ya itu untuk laki-laki. Tidak terikat. Ya. Hmm. Nah, awalan iya, yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'ilna itu untuk mudzakkar. Orang Mm-mm. ketiga, dia. Dia satu orang, dua orang, dan banyak. Nah, Mm-mm. taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna itu adalah hiya humahunna. Ya. Nah, hanya saja taf'ilu itu ada dua. Ya. Mm-mm. Hiya taf'ilu atau anta taf'ilu. Nah, jadi artinya ta yang di depannya ada huruf ta fi'il mudhari tidak harus juga perempuan. Ada juga laki-laki. Anta antuma antum taf'ilu taf'ilani taf'iluna. Ya. Nah, ini jelas rumusnya berbeda dengan fi'il madhi. Fi'il mudhari itu ada rumusnya sendiri. Makanya kita penting untuk menghafal. Umpama nggak hafal ya minimal tahulah urutannya. Oh, yaf'ilu itu untuk laki-laki. Oh, taf'ilu itu untuk perempuan tapi dia. Tapi bisa juga taf'ilu itu untuk kamu laki-laki. Karena di urutannya huwa humah ya humahunna itu ada taf'ilu ada dua tuh mahatnya. Pada kata yang keempat baris pertama dan kata pertama Ketujuh. pada baris kedua. Iya, Atau ketujuh. ketujuh. Ya makanya Betul. tadi ngamatin dia kan iya di sini taf ilu. Nah, di sini yang dianta taf ilu juga. Iya, betul. Jadi tergantung kepada subjeknya. Umahat mau bilang apa nih? Misalkan tadribu. Anta tadribu. Nah, ya. Ya. Kalau perempuan misal Aminah tadribu. Nah, bisa juga. Aminah sedang memukul. Dia sedang memukul. Si Aminah ini sedang memukul. Bahasa Arabnya apa? Aminah tadribu. Ya. Memahami kata kerja memang lebih kompleks ya. Lebih rumit dibandingkan mempelajari isim kosakata. Kenapa? Karena ini tidak ada di pelajaran bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Jadi sangat wajar, waduh, kok puyeng ya? Pening kepala. Ya nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah masih bisa berpikir keras ya. Ya. Afwan Ustadz tanya. Kok tidak ada suara? Naam. Bisa dipahami? Afwan Ustadz boleh tanya. Naam, silakan. Eh di surat Ibrahim ayat Mm-mm. 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qalat lahum rusuluhum. Kok kata kerjanya pakai kolat ya? Ayat 11 Tidak ya? qalu gitu. 6. Surat Ibrahim ayat 11. 6. Iya. Menarik ya. Di sini qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislukum. Ya, kalau kita lihat ya dari segi arti ya, rasul-rasul ya atau kita bilangnya para
para rasul. Harus. Iya. Ya, berkata kepada mereka. Kenapa para rasul ditulis berkatanya itu pakai qolat, bukannya qolat itu untuk perempuan, fa'alat ya. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Kenapa bisa demikian? Sedangkan rasul itu jumlahnya banyak. Kenapa enggak? Qalu lahum rusuluhum. Begitu kan ya? Harusnya. Qalu itu Ya, maksudnya begitu. fa'alu. Mereka para rasul berkata. Kan gitu ya harusnya. Ya. Tapi dikatakan qalat, para rasul berkata kepada mereka. Maka jawabannya, ini bocoran aja ya, karena kita belum belajar. Di kelas dal itu belum belajar. Di kelas ba itu sebenarnya sudah. Ya, rusul adalah nama rasul. Ya, dan jamak di sini, ya, di dalam bahasa Arab ada beberapa bagian. Ya, ada bagian yang berakal, ada bagian yang tidak berakal. Ya. Sedangkan Rasul adalah orang-orang yang berakal, kan utusan ya. Namanya utusan itu berakal tidak, Ummah? Berakal. Berakal. Harusnya yang berakal itu qalu, harusnya demikian. Ya. Tapi dari segi bahasa ada jamak taksir yang dirubah menjadi mu'annas mufrad, sebagaimana seperti kosakata yang tidak berakal seperti sayyarah. Sayyarat menjadi hadhihi sayyarat. Kan gitu ya dulu kita belajar. Ya. Seperti itu. Iya, harusnya kan demikian. Tapi ada beberapa kosakata yang kosakata tersebut jamak taksir meskipun dia berakal, ya, tapi penggunaan muannas mufrad. Salah satunya adalah rusul. Ya. Salah satunya adalah rusul. Ada lagi nggak? Ada lagi. Salah satunya adalah waqalatil yahudu, al-yahudu. Yahudu, Yahudiyun. Ya. Nah, dia juga penghususan. Bukan waqalal yahudu atau waqalul yahudu, tapi waqalatil yahudu. Ya. Waqalatin nasara. Aslinya Nasroniyun. Nasroni itu satu orang Nasrani. Dalam surah Al-Baqarah. Tapi karena dia banyak, harusnya kan waqalu nasara. Waqalun nasara. Harusnya. Tapi karena dari segi bahasa dia jamak taksir yang dikhususkan mirip dengan yang namanya jamak yang tidak berakal, maka ya kata kerjanya menjadi waqalatin nasara. Ya, waqalat lahum rusuluhum. Ya, ada ayat yang lain qalat rusuluhum afillah. Dalam surat Ibrahim juga tuh kalau nggak salah. Di dalam ayat yang lain qalat rusuluhum. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. 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 Thayyib. Contoh langsung ya kita bahas sampai fi'il mudhari' ma'ruf dulu. Contoh kata yadribu di dalam Al-Baqarah ayat 26. Ya, silakan bisa dibuka.
Ya. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 26. Anda ambil potongannya aja ya. Ada kata innallaha ya la yastahi ayyadriba. Ya, di sini ada kata ayyadriba. Ya. Ayyadriba masalah. Dah sampai akhirnya. Ya. Lah kok ini yadriba? Padahal kan di buku yadribu harokatnya apa? Bom, Dhammah. doma. Ya, Al-Baqarah ayat 26 ya. Kenapa? Ya, karena kemasukan. Ah, nanti ada bocoran lagi, sedikit aja bocorannya. Ya, ada huruf an. Ketika huruf an bertemu kata kerja fi'il mudhari, maka harokatnya menjadi fathah. Ya kayak mirip huruf jar lah. Kalau huruf jar kan jadi kasroh ya. Nah, isim dulu tuh kita belajar. Ya, minal masjidi, ilal masjidi, ya, ilal maktabati, ya. Di kata kerja juga ada kemasukan an. Tapi an ini hanya berlaku ketemu fi'il mudhari saja. Fi'il madhi nggak bisa. Tidak berlaku. Makanya kita jadi ambil faedah lagi tuh. Ya, kan kita lagi fokus kepada fi'il mudhari ya, mencari kosakata yang mirip ataupun sama dengan pelajaran kita. Kebetulan kita pelajarannya berkaitan dengan yadribu, yadribu, yadribani, yadribuna sampai akhir. Ya, maka contohnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ayyadriba. Ya, ayyadriba. Aslinya kan an yadriba karena ada yang namanya idgham ya biguna. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna Insyaallah. Ya. Ayyakula juga ya Ustaz. Betul, ayyakula. Ya, aslinya yakulu. Ya. Bukan yakul ya. Yakul itu minuman, beda lagi. Yakulu. Jadi yakula karena ketemu an. Yagsilu jadi an yagsila. Nah, tambah lagi ilmunya. Ya. Kalau udah merembet-rembet dalam Al-Qur'an, ada aja tuh yang beda-beda ummahat. Hukum aslinya kita sudah tahu, tapi ada peritilannya gitu ya. Wah, rumus ini, kemasukan ini, kemasukan itu. Kayak tadi kan kolas kok jadi kolas. Ada lagi pembahasan terkait dengan penghususan beberapa jamak taksir yang menjadi mu'annas mufrad hukumnya. Kalau dulu kita taunya kan yang berakal, yang tidak berakal ya. Jamak yang tidak berakal dia jadi mu'annas. Kan gitu dulu tuh, jangan dulu. Nah, sekarang ada lagi. Dan luas sekali ya, bahasa Arab itu masih luas sekali. Kaidahnya itu sangat banyak. Ya. Naam. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Ada tugas ya untuk ummahat dan insyaallah di pekan depan kita coba bahas tugasnya sekaligus masuk ke dalam implementasi di dalam ayat Al-Qur'an di pekan keempat. Tugasnya ada 2, mohon dicatat ummahat. Dan dimohon untuk bisa dikerjakan. Ya. Urusan ummahat disetorkannya di akhir, di pertengahan, di awal nggak ada masalah. Ya, yang penting kita kerjakan bagian dari latihan tadribat ummahat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Ya.
Tugas yang pertama adalah ummahat mentasrifkan. Ada dua kosakata. Kosakata yang pertama namanya kotofa. Ya, Kotofa artinya apa, Ustaz? memetik. Ya, metik buah gitu ya. Berarti ini kotofa ini fi'il apa namanya ummahat? Fi'il madi. Fi'il madi. Berarti tasrifnya fi'il madi, jangan fi'il yang lain. Ya. Jangan fi'il mudhari yang ditasrif, ya. Yang kedua, ditasrifkan namanya kosakatanya adalah ya, yahdzifu. Ya. Artinya Namanya yahdzifu. Ya. Apa artinya yahdzifu ummahat? Membuang. Ya. Menghilang, membuang, ya. Nah, kalau kita lihat nih ada ya-nya depan, kalau ada ta-nya berarti dia nih fi'il apa nih? Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Fi'il mudhari, maka tasrifnya yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Ya, kalau qatafa fi'il madhi berarti fa'ala fa'ala fa'alu tasrifnya. Yang harus ditulis untuk ummahat tugas ya pada tugas pertama. Itu tugas pertamanya ummahat. Tugas keduanya ya. Tugas keduanya ya. Mencari di dalam ayat Al-Quran kata kerja fi'il mudhari dari gofaro. Dia mencari ayat Al-Quran di mana di dalamnya ada fi'il mudhari dari gofaro. Fi'il mudhari dari gofaro apa nih Umar? Gofaro ini kan fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya apa? Yaghfiru. Nah, yaghfiru. Satu saja. Boleh dengan domir-domir yang lain. Misalkan yaghfiru, yaghfirani, yaghfiruna. Misalkan, oh saya ketemu di dalam ayat Al-Quran yaghfiruna. Nggak apa-apa. Ya. Saya ketemu dalam ayat Al-Quran yaghfiru. Atau tagfiru. Agfiru, nagfiru. Ya. Pokoknya yang ada di dalam ya fi'il mudhari' ma'ruf. Satu saja. Ya. Atau kemasukan ini an, boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting fi'il mudhari'. Ya. Pekan depan kita bahas ummahat bersama-sama. Ya. Fahim tunna ummahat? Timeline insya Fahimna insya. Silakan yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan sedikit. Masdar kita sudah pernah bahas belum masdar ummahat? Pernah selintas. Sudah. Pernah deh, bukan selintas. Sudah kan pembahasan kita kemarin tuh sampai fi'il nahi ya. Fi'il nahi. Iya. Karena ada masukan diulang dulu lagi nih untuk saraf katanya. Buat memudahkan ya, murojaah. Ya. Nah, ini sedikit tambahan lagi nanti di pelajaran saraf berikutnya
kita langsung membahas sampai tasrif isim makan atau isim alat ya. Nah, kayak masdar, ya apa yang Ummahat ketahui tentang masdar yang sudah dipelajari sebelumnya? Apa? Sepintas apa? Isim yang diambil dari kata kerja. Isim yang diambil dari kata kerja. Itu saja? Pengganti fiil Pengganti fiil. sebagai taukid. Pengganti fiil. Sebagai taukid penekanan. Ya. Tambahan satu lagi Ummahat. Ditinjau dari jumlah bilangannya. Ya, mau ditinjau dari jumlah bilangannya. Artinya masdar itu cuma ada 3 kan. Ditinjau dari bilangannya. Bilangan 1 fa'lan. Bilangan 2 fa'lain. Bilangan 3 fa'latin. Lebih dari 2 ya maksudnya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ya pakainya itu. Ya, dia tidak terintervensi karena sebab gendernya. Tapi dia terintervensi karena sebab bilangan jumlah. Nah, itu disebut dengan masdar. Ya. Nah, contohnya dorban. Dorban. Fa'lan jadi dorban. Ya. Apa artinya dorban? Pukulan. Ya. Apakah semua harus mengikuti rumus ini fa'lan, fa'laini, fa'latin? Tidak. Ini uniknya ya. Masdar itu dia ada yang mengikuti rumus fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ada juga yang tidak memiliki rumus. Contohnya jalasa jadi julusan. Julusan, julusaini, julusatin. Bukan fa'lan lagi, tapi julus. Gofaro jadi gufronan. Bukan gofron. Ya, gofron bukan ya. Tapi gufronan atau magfirah. Jadi masdar itu tidak baku ya, tidak mutlak. Kalau fi'il mudhari, fi'il madhi itu mutlak. Ya. Masdar tidak mutlak seperti itu. Paham tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Ya. Selanjutnya ada isim fa'il. Apa itu isim fa'il, Ummahat? Fa'il itu subjek atau pelaku. Pekerjaan. Yang dulu Ummahat sudah pelajari apa yang didapatkan dari isim fa'il. Apa yang Ummahat ketahui? Isim fa'il itu apa? Subjek. Apalagi? Apalagi? Pelaku. Fa'il. Orangnya yang melakukan itu namanya fa'il. Ya. Dia ditinjau dari jumlah bilangan dan gendernya, jenis kelaminnya. Fa'ilun 1 orang, mudzakkar. Fa'ilani 2 orang. Fa'iluna banyak orang, mudzakkar. Fa'ilatun untuk muannas 1, fa'ilatani 2. Fa'ilatun untuk banyak perempuan. Ya. Ya. Udah pernah belajar jalisun. Apa jalisun artinya, Mas? Orang yang duduk. Orang yang duduk tuh pelakunya tuh. Pekerjaannya namanya duduk. Pelakunya ya orang duduk. Betul. Jalisun, jalisani, jalisuna.
Orang-orang yang duduk laki-laki namanya jalisuna. Orang-orang yang duduk untuk perempuan jalisatun. Sahdun ummahat jiddan. Ya. Fahim tunna? Yang masdar nanti Ustadz kapan-kapan diulang lagi. Belum begitu paham. Oh iya. Ini kan sebenarnya ini ya apa singkatnya. Detailnya baru fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi ini hanya murajaah. Jadi Ibu Esa bilang dan Ibu Dedeh bilang sampai fi'il nahi kan. Tadi dikatakan demikian. Maka kita coba murajaah secara umum. Secara khusus murajaahnya di fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Pokoknya hari ini kita belajar fi'il madhi dan fi'il mudhari' harus paham dulu nih. Ya, sisanya masdar, isim fa'il ataupun yang lainnya itu hanya sekedar tambahan seperti itu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Fahim tunna insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Maafi soal, Umahat. Maafi soal. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tasrif fi'il madhi dan tasrif fi'il mudhari'. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan memurajaah dan menguatkan materi masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, ya kalau cukup sampai fi'il nahi. Ya, terus menyesuaikan dengan pemahaman ummahat. Ya, dan kita mahlan-mahlan bertahap pelan-pelan, tidak usah buru-buru ummahat. Ya, kata kuncinya di bab pertama ini. Kalau bab pertama sudah paham, sudah mengerti, maka bab 2, 3, 4, 5 tinggal mengikuti saja. Ya, karena bab 1, bab 2, bab 3 itu yang berubah cuma harokatnya aja. Hurufnya sama. Ya. Jika tidak ada yang tanyakan, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Ya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pekan depan ya kita bahas ummahat soal yang hari ini diberikan, ya. Pekan depan kita bahas insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Hadza ma aqulu lakum wa nahtatim bihadzal qadar bid-du'a kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.